Yuk. Selamat pagi teman-teman dari kota Yogyakarta. Sekarang pukul 6:01, tanggal 2 Maret. Ini hari kedua bulan puasa. Aku berada di sini karena aku baru aja menyelesaikan trip naik bis Sembodo. Aku tadi baru nyampe pukul 4:21 sekitaran segitu teman-teman. Dan ini aku langsung tektok mau balik ke Jakarta naik bis Handoyo. Dan ini aku sekarang lagi ada di Terminal Jombor teman-teman. Tapi aku nggak bakal naik dari terminal, aku bakal naik dari poolnya Handoyo langsung yang lokasinya berada di seberang Terminal Jombor. Cukup excited teman-teman karena di trip ini tuh aku beli tiketnya sangat murah sekali. Tiketnya aku beli hanya dengan mengeluarkan uang Rp112.000 ya, plus admin jadi sekitar 120 ribuan lah teman-teman. Karena seperti kalian tahu Handoyo itu lagi mengadakan diskon gede-gedean dalam rangka ulang tahun yang ke-50. Jadi mereka memberikan kode voucher sebanyak 50 voucher setiap harinya sampai tanggal 15 Maret. Jadi buat kalian yang pakai kode vouchernya kalian bisa langsung dapat diskon 50% teman-teman untuk semua kelas. Jadi gokil banget diskonnya. Gimana lagi kalian bisa ke Jogja dengan keluar duit cuma 100 ribuan coba. Nah, di sini Terminal Jombor masih sepi karena jam-jam pagi dari Jogja itu nggak terlalu banyak teman-teman pilihan bisnya. Apalagi ini hari Minggu, kebanyakan bis-bis akan berangkatnya itu nanti sore teman-teman. Dan di depan sini ada bis Handoyo. Aku jujur nggak tahu bis Handoyo yang bakal aku naikin itu bisnya apa. Karena aku belum pernah naik Handoyo dan aku jujur nggak terlalu tahu Handoyo kayak seri-serinya tuh apa aja teman-teman. Yang pasti aku nanti bakal naik bis dengan konfigurasi Captain Seat. Tapi ada dua kelas sih di dalamnya sih. Ada Captain Seat, ada eksekutif tanpa leg rest. Kayaknya bukan yang ini eksekutif biasa kayaknya. Nah, di sini ada City Trans yang baru aja mau berangkat nih teman-teman ke arah Jakarta. Berangkat jam 6 pagi dari Terminal Jombor. Kita sudah sampai di poolnya Handoyo di Terminal Jombor. Tadi subuh aku sudah dihubungi sama agennya di sini, staffnya mungkin ya, dan diinfo kalau naiknya bukan di Terminal Jombor tapi di poolnya. Kayaknya banyak orang awam nyasar ya, mereka milih titik naiknya tuh dari pool tapi nunggunya di terminal. Yo tadi CTB 05, kayaknya aku pernah naik deh CTB 05. Antara dari Surabaya ke Jakarta atau dari Jakarta ke Surabaya. Oke, kita udah sampai teman-teman. Kita check-in dulu dan kita ini dulu. Apa namanya? Cetak tiket dulu. Nyetak tiket ya, Pak? Atas sama Timotius. Oh iya. Ini nanti bisnya kebetulan ditunggu di Muntilan. Oh, di Muntilan, berarti dioper ya? Oke, siap. Ikut yang mana? SE dulu. Siap. Ini lewat Temanggung ya, Pak ya? Lewat Temanggung. Oke. Bagus ini rutenya. Jadi bisnya itu posisinya ada di Muntilan teman-teman, dan kita bakal dilangsir pakai armada yang SE dulu nih. Jadi Haryanto lagi. Handoyo tuh ada beberapa keberangkatan di pagi hari. Untuk yang konekin nanti itu seri P pagi, itu rutenya lewat Temanggung dan nanti berakhirnya itu di, aku agak lupa teman-teman, di Kalideres apa di mana ya, pasti nanti lintasan di baratnya itu dia melewati utara lewat Tanjung Priok, dan aku pilihnya nanti turunnya di Grogol. Terus di sini ada yang suite kelasnya nih, suite kelasnya keberangkatan siang teman-teman, kalau nggak salah jam 1:30 siang deh. Kalau ini SE itu ke lintasannya selatan pokoknya, kayaknya ke Poris deh. Oh, ini ke Bogor teman-teman, bukan ke Poris. Dan SE2 ini itu ke Bogor. Oke, makasih ya Mas ya. Iya, oke. Siap. Oke teman-teman, aku sudah selesai mandi dan sekarang saatnya naik bis. Halo Pak. Ya, Pak. Ikut sampai Muntilan Pak. Ya. Ini Pak. Ya.
Oke. Jadi kita akan di sini dulu teman-teman, ikut sampai nanti di Muntilan. Di Muntilan kita baru pindah ke armada yang VIP. Jam berapa nih? 6:30 kurang 10 kita berangkat teman-teman. Wah, Jogja kalau masih pagi damai banget ya, syahdu teman-teman. By the way, ini bisa yang dipakai itu SR2 XHD Prime. Jadi kalau kalian lihat ini di atas, loverasi yang dipakai juga loverasi SR2. Di atas gak ada port chargingnya di teman-teman. Jadi untuk AC-nya modelan gini, bulat, bisa diatur arah anginnya dan bisa ditutup juga kalau kedinginan. Oh ya, ini kita di Simpang Jombor lagi nih teman-teman. Dan dari sini kita akan mengarah ke utara. Untuk sasisnya ini kayaknya Hino RK8 nih, kalau dilihat dari speedometernya ya. Oh, kita masuk dulu ke terminal ternyata. Di pagi hari, terdapat 3 keberangkatan bis Handoyo dari kota Yogyakarta ke arah barat. Yang pertama SE2 dengan kelas super eksekutif, rute Yogyakarta ke Ciawi. Yang kedua seri V dengan kelas eksekutif, rute Yogyakarta ke Parung. Dan terakhir seri P yang saya naiki dengan kelas VIP, rute Yogyakarta ke Poris hingga Balaraja. Ada satu lagi dari Magelang, yaitu seri N dengan kelas eksekutif tujuan ke Bubulak. Keempatnya ini sama teman-teman, rutenya via Temanggung. Ada Kramat Jati ke Jakarta. Terus ini ada Agra juga ke arah Jakarta. Terus Sud Sinar Jaya Jakarta. Ada Sud kombinya Gunung Harta ke Denpasar. Double deck Mening Jaya Jakarta juga. Wah, ini Jombor itu terminalnya tipe B, tapi aku sih lebih betah naik dari Jombor teman-teman, soalnya jalan kaki dari jalan rayanya tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Kalau kalian dari Giwangan, jalan kaki dari jalan rayanya tuh lumayan juga gitu sampai masuk ke dalam. Kita review dikit teman-teman untuk seat super eksekutifnya. Ini pakai seat yang tebel banget, jumbo seat bisa dibilang. Terus sudah dilengkapi dengan leg rest single seperti ini. Ini bisa dinaikin leg restnya, dan ini empuk banget teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat. Bahan seatnya ini full bludru, jadi udah disediakan fasilitas selimut dan juga bantal juga di sini. Armrestnya juga luas banget, jadi ini buat tangan enak teman-teman. Tersedia juga fasilitas untuk cup holder dan reclining. Kita bisa recline dengan cara menarik tuas yang ada di sini nih. Sayangnya di sini juga nggak tersedia fasilitas port charging kayaknya teman-teman. Aku dari tadi cari-cari kayaknya nggak nemu ya ada port charging ya. Di sini untuk total seatnya ada 21 seat teman-teman. Dan untuk legroomnya, menurut saya legroomnya untuk 21 seat agak kurang ya. Ini kalau kaki saya naik nih, gini, kaki saya mentok teman-teman. Tinggi saya 168 cm, jadi harus agak ke bawah dikit gini. Nah, oke, kayak gini sih. Dengan harga tiket 300.000 teman-teman dari Jogja ke Jakarta. Wah, kalau ditambah 2 ini ternyata total ada 23 seat teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, untuk fasilitas toiletnya seperti ini, masih terawat. Fasilitas toiletnya, dan ini hanya untuk buang air kecil ya teman-teman.
Lalu di bagian belakang sini nggak tersedia fasilitas dispenser teman-teman, jadi pastikan kalian bawa air minum sendiri kalau naik bis Handoyo. Ya seperti itulah teman-teman untuk review super eksekutifnya. Menurut kalian gimana? Dengan 300.000 worth it nggak nih? Harga tiketnya ini sama deh kayaknya sama Sinar Jaya. Sinar Jaya kan juga baru keluarin super eksekutif nih ke Yogyakarta ya. Tiketnya itu sama-sama 300.000 teman-teman. Dan di harga 300.000 ini kalian juga bisa milih naik Sinar Jaya yang suite class family, yang sleeper 1-2. Jadi opsi yang lebih baik sebenarnya ada sih teman-teman. Tapi bukan berarti ini nggak nyaman sih. Ini cukup nyaman menurutku. By the way, naik SR2 tuh rasanya nikmat ya teman-teman. Walaupun bertopi, tapi topinya tuh masih agak ke bawah gitu loh. Ini kayak aku sejajarin kamera sama mata ya. Jadi kita masih bisa ngelihat garis horizon gitu loh teman-teman. Jadi masih bisa lihat mobil-mobil atau bis-bis yang ada di depan. Topinya ya gak terlalu mengganggu lah. Kiri ini pasar Muntila nih. Kita tinggal masuk sini nih, terminal. Nah, oke. Terima kasih Pak pengantarannya. Terima kasih pengantarannya. Oke, teman-teman. Sekarang pukul 6.54 kita udah di Terminal Muntilan. Jadi untuk pagi hari ini dari sini ada jalan 2 nih, SC2 yang Bogor Jogja sama yang kita nih teman-teman, seri P. Jadi seri P ini jalannya dari Yogyakarta sampai ke Balaraja ternyata rute akhirannya. Dan nanti lintasan baratnya itu melewati utara, jadi lewat Tanjung Priok, Grogol, Kalideres. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Taruh barang kita dulu. Nah, spesialnya seri P ini teman-teman, dia VIP tapi ada 2 kelas. Jadi yang di bagian depan ini VIP yang captain seat, satu gini bangkunya. Aku duduknya di sini nih, di hot seat di paling depan. Mantap. Terus yang di paling belakang itu VIP yang biasa teman-teman, yang 2-2. Untuk 2 kelas ini sama-sama nggak pakai leg rest ya, sama-sama gini. Nah, tanpa leg rest teman-teman. Oke, kita review dikit. Untuk seat captain seatnya seperti ini. Walaupun captain seat terasa super eksekutif, tapi ini lebar seatnya standar, jadi bukan seat jumbo. Apakah seatnya nyaman? Menurut saya untuk harga 225.000 ini cukup nyaman teman-teman. Seenggaknya bisa dapat sensasi duduk di seat ala super eksekutif. Beranjak ke bagian belakang, terdapat kelas VIP dengan total kapasitas 20 seat. Oke teman-teman, di bagian belakang ini ada seat 22 seperti ini. Seat VIP teman-teman, jadi ini tanpa leg rest. Seatnya buatan Aldila, masih bisa di reclining ini sepertinya. Kita lihat ya. Kita coba. Keras banget armrestnya. Ya, masih bisa sih teman-teman. Kalau mau di reclining masih ada tombolnya. Di seperti ini. Untuk legroomnya kita coba lihat. Legroomnya ya agak mepet sih teman-teman sama bagian depan. Tapi untuk harga tiket berapa ini? Ini 225.000. Menurut kalian gimana teman-teman? Oke apa enggak? Untuk yang di depan kelas captain seat itu lebih mahal 10.000, 235. Jadi menurutku sekalian aja kalau kalian mau booking, mending ambil yang di depan aja teman-teman, karena seatnya juga lebih nyaman ya daripada seat yang ini teman-teman. Terus di bagian lover AC-nya seperti ini, ada lampu baca di kiri kanan, tapi ini masih mati. Dan sayangnya sama ya seperti yang tadi SE teman-teman, di sini nggak tersedia USB port charging teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngecas itu kalian harus bawa power bank sendiri. Lalu di bagian belakang sini terdapat fasilitas toilet. Toiletnya seperti ini, sudah pakai kloset teman-teman, dan masih sama, hanya untuk buang air kecil. Terus di paling belakang sini ada kandang macannya untuk kru istirahat. Nah, untuk kelas VIP yang 22 ini teman-teman, totalnya ada 20 seat. Sedangkan
Untuk kelas VIP yang Captain Seat yang 111 itu ada 14 seat. Jadi total di bis ini tuh ada 34 seat teman-teman. Untuk harganya sekali lagi yang 22 ini harganya 225, sedangkan untuk yang 111 itu harga seatnya itu 235 teman-teman. Lebih mahal 10.000. Ini kita sudah diberangkatkan nih dari Terminal Muntilan pukul 7:03 menit. Aku mau balik ke seatku. Oh, sebelum balik ke seat ini teman-teman. Jadi untuk kompartemen bagasi atasnya seperti ini. Lumayan luas dan tasku kayaknya masih bisa masuk nih ke atas. Oke. Ini kayaknya tadinya ada tempat cas nih, tapi dicoret, mungkin udah udah rusak atau udah dicabut fasilitas untuk soket listriknya nih. Yuk kita balik ke seat kita teman-teman. Nah, seat yang ku duduk ini nih hot seat banget nih teman-teman. Kalau kalian mau booking, ini seatnya di nomor 1B, jadi paling depan dan di tengah. Untuk legroom ya seperti inilah. Kalau mau selonjor masih bisa ke kiri kanan gini sih. Dan untuk tasku bisa ditaruh di tengah kayak gini teman-teman. Oke. Minusnya kita nggak dapat itu aja tuh, nggak dapat meja buat cup holder. Tadi barusan lewat Handoyo eksekutif yang seri V. Tuh, banter banget ada di depan. Dia pakai armada yang baru teman-teman. Yang SR3 XHD Ultimate. Tadi aku gak sempet rekam soalnya banter. Nah, belok kiri ini bakal membawa kita ke Candi Borobudur teman-teman. Yang khas banget ini ada patung-patung macannya nih di depan. Macan apa singa ya? Singa teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman di SR2 yang ini topinya nutupin pandangan teman-teman. Jadi topinya tuh setara sama mata kita. Jadi nggak bisa ngeliat ke arah depan sayangnya. Nggak nikmat kalau di sini. Terus di bagian kanannya juga agak ketutup sama selendang, di kirinya juga ketutup sama selendang. Wah, sayang banget ya. Nah, untuk tiketnya tadi seperti ini teman-teman. Jadi saya naiknya ini yang timur seri P pagi, Captain Seat VIP 34. Keberangkatan Pool Handoyo, dan nanti saya rencana turunnya di Grogol. Kursi nomor 1B dan harga tiketnya kalian bisa lihat 117.500. Murah banget teman-teman. Dan nanti kita dapat 1 kali servis makan. Cuma saya nggak tahu nih servis makannya di mana ya kalau Handoyo ya. Yang pasti di daerah Gringsing sih harusnya. Oke, kayak gini tiketnya teman-teman. Ya. 7.30 kita sampai di Pool Handoyo yang di Magelang. Untuk pertama kalinya nih aku kesini teman-teman. Nah, ini bis seri V dengan tujuan ke Parung diberangkatkan duluan nih karena udah siap. Bis ini tuh pakai armada terbarunya Handoyo yang pakai bodi SR3 Neo XHD Ultimate dengan sasis Hino RM280. Di belakangnya disusul bus SE2 yang tadi kita naikin nih teman-teman dengan tujuan akhir ke Ciawi.
Ini pukul 7.49 kita berangkat dari Terminal Tidar Magelang. Tadi yang seri N, V, sama SE udah berangkat duluan. Ya, ini 8.07 kita sudah di Terminal Secang. Dan di depan sini nanti ada perempatan teman-teman yang mengarah ke Temanggung sama mengarah ke Ambarawa. Ini dikira ada Surya Bali Denpasar nih, Jet Bus 5. Pukul 8.17 bis diberangkatkan dari Terminal Secang. Oh ya, di depan terminal ini ada salah satu stasiun kereta api yang cukup bersejarah, yaitu Stasiun Secang, di mana dulu stasiun ini jadi percabangan untuk menuju ke Stasiun Ambarawa atau Stasiun Parakan. Stasiun ini terakhir beroperasi di tahun 1970-an, dinonaktifkan karena turunnya jumlah penumpang di Jogja Secang yang saat itu lebih berminat untuk menggunakan transportasi seperti mobil pribadi atau bis, serta adanya banjir lahar dingin di tahun 1975 akibat letusan Gunung Merapi yang memutus jembatan Kerasak. Nah, di depan ini ada pertigaan yang mana kalau kalian ambil lurus itu akan mengarah ke Ambarawa dan Bawen. Kita sekarang bakal ngambil ke arah kiri nih karena bis ini akan melewati rute Temanggung. Selain ke Temanggung, kalau kalian ngambil kiri ini kalian juga bisa ke arah Wonosobo, ke arah Dieng, ke arah Purwokerto, Bumi Ayu, mengarah ke jalur tengah Provinsi Jawa Tengah. Yuk. Memasuki jalan utama di kota Temanggung, yaitu Jalan Lejen S. Parman. Di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Kliwon Rejo Amertani yang merupakan pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat ekonomi di Kabupaten Temanggung. Pasar ini pernah kebakaran besar pada tahun 2008 dan kemudian dibangun ulang selesai pada tahun 2012. Pukul 9:01 kita sudah tiba di Agen Handoyo Parakan yang lokasinya berada di seberang Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo. Aku grogol. Nah, ini kita sekarang lagi di Jalan Aji Barang Secang, di mana nanti ada pertigaan di depan, tepatnya di Pasar Legi Parakan Temanggung. Kita belok kanan teman-teman untuk menuju ke arah utara.
Jalanan ini kalau kita ikutin lurus terus, ini nanti keluarnya bakalan di Wonosobo. Jadi kalau kalian mau wisata ke Dieng dari Yogyakarta, pasti lewatin jalan ini. Jalur dari Parakan ke Wonosobo ini terkenal indah banget, dimana nanti di sebelah kiri kalian akan disajikan pemandangan Gunung Sumbing, sementara di sebelah kanan kalian akan disajikan pemandangan Gunung Sindoro. Jadi cakep banget teman-teman, diapit dua gunung gitu. Nah, ini sekarang kita berada di sebuah kecamatan yang bernama Ngadirejo, di mana ini pertigaannya tuh ada Tugu Monas namanya teman-teman. Jadi Tugu ini merupakan replika monumen nasional yang ada di Jakarta, tapi bedanya ini warna batangannya hitam. Nah, di sebelah kiri ini ada minibus yang melayani rute Magelang, Secang, Temanggung, Sukorejo. Kayaknya sih ada yang sampai Weleri juga, soalnya waktu saya terdampar di rumah makan Sendang Wungu naik safari Dharma Raya, saya diinfo juga sama Mas Givari kalau ada minibus yang dari Weleri ke Temanggung teman-teman. Nah, rute jalur dari Ngadirejo ke Sukorejo itu didominasi dengan jalanan yang menanjak teman-teman. Tapi tanjakannya nggak ada yang sampai parah gimana sih, cuma ada beberapa tikungan berbelok tajam yang lumayan membutuhkan skill pengemudi nih dalam membaca situasi. Nah, yang pertama ini namanya tikungan Limbangan. Gak jauh dari tikungan Limbangan ada tikungan kedua yang lumayan berbelok tajam juga nih, tapi kali ini ke arah kiri teman-teman, yaitu tikungan Plalar. Dari Sukorejo ke Weleri, jalanan didominasi dengan medan yang menurun dan berlika-liku. Kayaknya lumayan seru juga nih kalau jalur ini dipakai buat touring teman-teman. Jadi bisa banget buat pilihan kalian yang mau ke arah Wonosobo motoran buat lewatin jalur ini nih. Nah, setelah melewati SPBU Cebak yang berada di sebelah kiri ini, ada sebuah tikungan yang cukup menarik nih. Dan pas saya cek di Google Maps, nama tikungannya itu Si Cebak Lawik teman-teman. Jadi tikungan ini mungkin mereplikasi si Tinjau Lawik yang ada di Sumatera Barat. Cuman bedanya ini versi lebih mini dan gak terlalu menanjak. Nah, ini nih tikungannya nih. Sampai ada yang jagain juga tuh teman-teman buat konten. Akhirnya kita tiba juga nih di jalur Pantura teman-teman. Tepatnya pukul 10 kurang 5 menit. Dan ini kita sekarang lagi ada di pertigaan Weleri, dimana kalau belok kanan kita akan mengarah ke Kota Kendal dan Semarang. Dan ini bis kita mengarah ke kiri nih, mengarah ke Gringsing dan Batang. Di sini kita bakalan servis makan nih teman-teman, dan infonya di Rumah Makan Indorasa yang merupakan rumah makan miliknya PO Handoyo. Oke teman-teman, sekarang pukul 10.40 kita sudah tiba di Rumah Makan Indorasa di Gringsing nih. Mana kita bakalan servis makan nih teman-teman di sini. Kalau dihitung tadi kita berangkat dari setengah 7 ya, kira-kira 4 jam lah teman-teman dari dari kita berangkat sampai servis makan di sini. Kayaknya aku mau ke toilet sebentar, pengen buang air kecil teman-teman, baru kita makan di sini lah.
Di sini ada layanan bungkus juga, misalnya buat penumpang yang nggak makan karena puasa bisa dibungkus teman-teman. Tapi kalau makan juga diperbolehkan. By the way, rumah makan Indoraja ini punyanya Handoyo teman-teman. Nama PT-nya sama-sama ada Indo-Indonya kan. Oh, toiletnya di sebelah sana, salah aku. Nah, untuk servis makannya sendiri hanya tersedia 2 sayuran dan 1 lauk teman-teman, dimana kalian diperbolehkan untuk ngambil semua. Pilihan sayurnya ada sop, ada mie goreng, dan untuk lauknya itu ada ayam bakar. Selain itu disediakan juga buah pisang dan kerupuk. Menurut saya untuk servis makannya lumayan enak sih teman-teman. Oke teman-teman, 11.07 kita berangkat dari Indorasa. Pas banget nih, hampir 30 menit servis makannya. Jadi on time banget ya. Dari sini jam 11 ya, mungkin kita bakal nyampe ke Jakarta maksimal sekitar jam 6 teman-teman. Jam 6 paling telat tuh masuk Jakarta. Semoga masuk Jakarta belum gelap ya. Nah ini tadi kita begitu balik ke bangku, ke kursi, udah dikasih snack juga nih teman-teman. Coba kita bongkar ya isi snacknya apa aja nih. Yang pertama untuk snacknya ada kue bolu nih teman-teman, kayak begini. Lalu ciri khas PO lama yang pernah saya mention sebelumnya teman-teman, yaitu ada snack kacangnya. Kemudian kita juga dapat air mineral nih, kayaknya ini 330 ml deh. Ya benar, 330 ml. Jatuh lagi kue saya. Nah, habis ini tuh lintasan titik turunnya ternyata melewati Pulau Gadung lalu Cempaka Mas baru ke Tanjung Priok. Sekarang pukul 4 kurang 10 menit, ini kita sudah berada di Pul Handoyo yang ada di Pulau Gadung.
Buat yang mau naik Handoyo dari sini, silahkan nih teman-teman di pause videonya dan dicatat nih nomor HP-nya. Tadinya saya kira tuh masuk ke Pulau Gebang terus lanjut lewat jalan tol pelabuhan teman-teman. Lintasan turunnya ini mirip banget sama M-Trans yang Blue Lagoon, dimana saya juga pernah naik lalu turun di daerah sekitar sini juga teman-teman. Nah karena kosan saya tuh ada di Kemayoran, kayaknya lebih enak turun di sini deh daripada ikut city tour di sini dulu lalu turun di Grogol. Dari Muntilan, dari ini Jombor sebenarnya. Tak kira masuk Pulau Gebang terus lewat tol utara situ. Kalau lewat sini enak, turun sini lebih dekat. Nah, bismillah mas. Mas, sun yuk. Siap. Siap. Yuk, sun mas. Oke mas. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Hati-hati. Siap. Oke teman-teman, aku turun di sini nih, turun di Cempaka Mas. Sekarang pukul 4:02. Kita nyebrang dulu ke sana teman-teman. Nanti baru booking ojek online dari sana buat aku pulang. Lah ini yang Handoyo SE nih. Dia lewat sini jalurnya. Oh ini baru berangkat ini. Baru berangkat arah timur. Untuk penilaianku teman-teman, untuk harga 100 ribuan kayaknya nggak bisa komplain deh. Dan aku selama tadi tidur di jalan tol juga nyaman-nyaman aja tidurku teman-teman. Walaupun nggad ada leg rest ya. Untungnya aku milih tuh yang 1B, jadi kakiku masih bisa selonjoran ke depan. Soalnya kalau yang di baris kiri kanan itu kepentok partisi depan teman-teman, nggak bisa selonjoran. Nggak enak banget lah. Krunya pun juga ya ramah-ramah lah teman-teman. Buat harga normalnya pun 250 juga masih oke deh menurutku ya. Dengan kita dapat seat yang 111 captain seat dan dapat fasilitas snack, dapat makan juga. Oke lah teman-teman. Terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.